Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Diketahui bahwa rutan KPK berisi para koruptor yang memiliki uang untuk suap dan pungli. Dewan Pengawas atau Dewas KPK menemukan sendiri adanya dugaan pungli itu bukan berasal dari aduan masyarakat. Disinyalir bahwa pungli itu berlangsung sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam jumpa pers di kantor Dewas KPK Jakarta Selatan pada Senin 19 Juni 2023. Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Ada lagi kasus lain yang baru-baru ini disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK. Apa kasusnya? Karena ternyata ditemukan adanya dugaan pungli di rutan KPK. Ini disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, dan juga ini terungkap pada saat sedang dilakukannya sidang kasus etik pelecehan petugas pada istri tahanan. Bagaimana modusnya terkait dengan pungli di rutan KPK ini? Ternyata pungli ini dilakukan dengan setoran tunai. Ada juga yang mengirimkan melalui rekening pihak ketiga. Mau tahu angkanya? Angkanya cukup fantastis. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, bulan Desember 2021 sampai Maret 2022, total bisa mencapai 4 miliar rupiah. Bahkan disebutkan bisa jadi lebih besar. Kapolda Metro Jaya mengatakan penyelidikan di awal sudah dilakukan dan memang ditemukan adanya unsur tindak pidana. Saya kutip apa yang disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang mengatakan, artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Jelas? Begitu yang disampaikan oleh Irjen Pol Karyoto di tanggal 20 Juni 2023. Pemimpinan dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK kembali diterpa isu tak sedap. Terdapat kabar yang menyebut ada pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang nilainya sangat besar. Hanya dalam 4 bulan diduga setoran pungli mencapai 4 miliar rupiah. Dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, ya, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, ya, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu, ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Ada kondisi orang yang sedang secara psikologis di bawah dan ada orang yang pada posisi di atas. Yang menarik adalah Dewan Pengawas kemudian hanya memandang ini sebagai masalah sedang, bukan masalah serius. Padahal kalau dilihat ini pelanggaran etik yang sangat mendasar, ya. Ketika kemudian masalah moral ini tidak bisa dilihat sebagai hal yang serius, bagaimana kita melihat hal yang lain.
saya tertarik dengan putusan Dewan Pengawas ini, Ya. bahwa ternyata sebelumnya itu di KPK juga pernah ada pegawai KPK laki-laki, dia sudah punya istri gitu ya, dan kemudian selingkuh dengan pegawai KPK lain, bahkan bukan satu gitu, yang masing-masing juga punya suami, dan kemudian yang bersangkutan tidak diberikan sanksi pemecatan, tapi tetap ada di KPK. Cara pandang Dewan Pengawas inilah yang saya pandang berbahaya. Maka kemudian saya menyampaikan dalam tweet saya, karena apa? Karena ini sangat mengganggu. Dan bagaimana kita berharap orang berintegritas ketika moralnya buruk. Dan kemudian Dewan Pengawas memandang ini sebagai hal yang sepele, dan kemudian hanya diberikan sanksi minta maaf. Bayangkan, kalau kita di posisi tahanan yang istrinya mendapatkan perlakuan asusila, betapa marahnya dia. Ini masalah kemanusiaan dan nggak bisa dibiarkan, gitu Mbak.